masih bisa berdiskusi di grup. Ada yang seputar kurikulum atau yang materi sudah kita pelajari, nanti nggak ada masalah. Tapi untuk sesi live-nya ini adalah sesi live yang terakhir gitu ya. Jadi nanti kita bulan depan sudah berganti dengan batch baru ya. Oke, semoga tetap semangat. Ini kita akan materi puncak ya. Untuk selanjutnya saya langsung persilakan pada Mas Niko untuk bisa memandu dan mulai menyampaikan materi pada kesempatan kali ini yang melanjutkan materi di kode jika di training ini ya My Web CV ya. Oke, silakan Mas Niko ya. Oke, saya off cam dulu ya. Baik, terima kasih Mas Dwi atas waktunya. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Sepi-sepi banget nih teman-teman nih kayaknya ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Saya izin untuk share screen ya, Mas Dwi. Baik. Apakah share screen saya sudah masuk, Mas Dwi? Ya, aman, lanjut. Lanjut Mas, Aman. nyampaikan Aman. materi ya. Oke, Langsung aja. aman ya. Peserta nanti kalau ada kendala atau kecepatan dan lain sebagainya langsung chat aja ya atau open mic nggak apa-apa. Oke, teman-teman, sekarang teman-teman ya, kita ke course kedua yang My Web CV. Terus kita masuk ke materi colors and responsive ya. Oke, udah kebuka semua ya. Oke, aku langsung masuk ke materi. Oke, teman-teman. Hari ini untuk course yang ini kita akan belajar itu ada colors, kita akan ngasih warna, lalu kita akan belajar gimana sih caranya ngasih font style kepada teks-teks kita. Lalu yang ketiga kita akan belajar materi baru yaitu apa sih itu responsif di dalam web design. Oke, jelas ya teman-teman sampai sini. Oke, kita next. Next lagi. Nah, sekarang misi kita adalah menggunakan warna di CSS. Oke, jadi kayak kemarin, kalau di CSS itu kalian untuk ngasih warna itu perlu menggunakan hashtag ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman cari misalkan di internet, kalian coba cari misalkan kode warna merah. Nah, kalian kalau teman-teman di sini kode warna merah itu diawali dengan hashtag DB1514. Nah, hashtag ini pasti ada 6 digit ya teman-teman ya. 6 digit itu mewakili dari red, green, dan blue. Jadi 2 digit pertama itu adalah untuk kode warna merah. Terus ke digit ketiga dan keempat itu green. Dan 5 dan keenam itu adalah biru. Nah, Mas, tapi kalau misalkan ada kombinasi-kombinasinya gitu, gimana cara kita bentuk warna lain? Nah, semua warna itu berdasarkan dari warna dasar yaitu red, green, dan blue. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan cari kode warna misalkan jingga misalkan jingga. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa untuk menghasilkan warna seperti oranye atau mungkin yang agak coklatan, mungkin agak kemasan, itu mereka mempunyai perpaduan kodenya masing-masing. Nah, contohnya misalnya kalau yang oranye nih, berarti ada FC6601. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jelas ya sampai sini ya untuk pengkodean warna, teman-teman. Oke, mungkin nggak ada yang chat ya. Aku next. Oke, aku next lagi ya ini. Oke, kita next lagi. Nah, sekarang coba teman-teman ke bagian body ya. Teman-teman ke bagian style body, terus kita coba ketikkan background, tik 2, hashtag CE54C7. Udah? Udah semua? Jangan, jangan, dingin, dingin, dingin. Ya, gimana? Ada yang tanya? Jadi siapa itu ya? On mic ya?
Udah ya. Udah pada berubah jadi warna pink semuanya. Oke ya, gak ada yang chat. Jadi kita agak cepat ya karena memang materi hari ini agak banyak. Sekarang coba kita next lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan styling di H3 dengan men-setting color, padding, font size, sama border ya teman-teman ya. Oke, kita next. Nah, aku minta yang bagian body tadi yang udah kita coba, body background ini kita hapus dulu ya teman-teman ya. Kita hapus lagi. Sekarang kita akan melakukan styling di H3. Seperti yang udah kita belajar kemarin, cara melakukan styling, kita panggil dulu identitinya, kita panggil H3, terus kita kurung buka, kurung tutup. Oke, udah ya. Ini udah dari tadi kah? Maaf, di jadwal jam 8. Ini barusan mulai. Oke, sekarang di dalam H3 kita tambahkan background color hashtag CE54C7. Udah semua? Ada yang kesusahan atau mungkin Mas ini nggak berubah? Udah ya, aman ya. Oke, aku next ya. Oke, sekarang kita tambahin padding di dalam H3. Seperti biasa, cara kemarin gimana sih cara nambahin padding? Kita enter, padding, titik 2, 15 px. Udah ya. Oke, kita next. Sekarang kita tambahkan font size sebesar 1,5 em. Font size 1,5 em. Sudah? Oke, sepertinya aman ya teman-teman ya. Kita next lagi. Nah, sekarang kita akan ngasih border ya di bagian H3. Oke, sekarang kita tambahin border left. 10 px. Udah ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian yang ini teman-teman jangan panik kalau misalkan kalian udah ngetik tapi Mas ini nggak keluar apa checklistnya. Nah, di sini jadi di bagian session ini dia ada bugnya. Jadi memang dimintanya untuk mengetikkan kode warna ini cuma di status checkernya dia agak berbeda di color yang ini. Jadi kalau teman-teman udah, teman-teman bisa langsung skip this step. Hasilnya nanti kayak gini. Jadi kotaknya itu di tepiannya ada warna abu-abu. Sampai sini ada yang ketinggalan atau mungkin masih dalam proses pengkodean teman-teman? Boleh ditulis chat ya. Dan oke ya oke Bayu Saputra oke ya. Udah. Ada yang lain? Udah bisa ya semuanya? Dan oke bagus nice. Oke kayaknya nggak ada yang ngechat kendala juga dan semuanya juga bisa mengikuti. Aku next lagi. Oke kita udah nge-styling H3 teman-teman. Sekarang kita akan men-styling nge-styling dua identity atau kita sering sebut apa ya section itu di waktu yang sama. Nah, jadi kita bisa nge-styling header dan H3 itu secara bersamaan atau mungkin teman-teman mau nge-styling H1 dengan H2, H2 dengan H3 itu semuanya bisa di-styling bareng. Jadi misalnya nih teman-teman nih punya background H3. Nih, kita udah bikin kayak tadi gini.
Jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi misalnya pengen nge-styling H2. Mungkin teman-teman yang nggak tahu mungkin teman-teman bakal ngetik kayak gini. Ada H2 terus isinya ada background, padding, font size, border left. Nah, cuma di CSS ini kita bisa nge-styling dua identity atau dua section secara bersamaan ya dengan cara kita tinggal kasih aja koma di sebelahnya H3, H2 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan melakukan styling terhadap header yang disamakan dengan H3 ya teman-teman ya. Oke, kita next. Udah sampai ya ke bagian challenge ya teman-teman ya. Oke, sekarang ke bagian challenge. Teman-teman silahkan melakukan kode styling yang ada di kode jika. Kita akan melakukan styling secara bersamaan di bagian section header dan H3. Oke. Header dan H3. Udah sampai centang hijaunya keluar teman-teman. Kak, maaf, ini cara mindahin yang garisnya ke atas date of birth gimana ya? Garis atas yang mana ya? Coba di screenshot kalau boleh. Garis ini, garis warna pinknya. Atau yang mana? Oke, sebentar Kak. Oke, teman-teman yang lain ada kendala tidak? Oke, mungkin untuk menghemat waktu nanti Kak Adela, nanti silakan screenshotannya dikirim ke room chat ya. Nanti sembari berjalan aku bantu benahi. Oke, kita next ya. Oke, sekarang kita learn about fonts ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti semuanya kan pasti pernah pakai apa ya Microsoft Word ya. Nah, di Microsoft Word itu ada namanya itu ada sans serif sama serif ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bagian sans serif itu di ujung font tulisannya itu nggak ada yang lancip-lancip nih kalau teman-teman lihat nih semuanya dalam bentuk tumpul. Nah, tapi kalau Sheriff, dia itu ujungnya itu lancip semua teman-teman kayak gitu ya. Jelas ya sampai sini ya untuk penjelasan font ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat misalnya Times New Roman, Kompasan Sheriff, berarti dia font stylenya itu pakai Times New Roman, stylenya itu Times New Roman, cuma untuk bentuk penulisannya dia menggunakan sans serif. Berarti nanti New Roman-nya dia yang berbentuk tumpul. Tapi kalau misalnya dia Times New Roman, serif, ya, berarti dia menggunakan font style-nya itu menggunakan Times New Roman, tapi gaya penulisannya dia pakai yang versi serif, yang ada tajam-tajamnya kayak gini. Jelas ya? Oke, kita next teman-teman. Tuh, kalau kalian lihat nih ya, kalau serif itu dia curly flicks, yang satunya very straight. Oke, di next. Kita next lagi. Next lagi. Oke, next. Next. Nah, sampai yang sini teman-teman. Font family. This become a font family. Yang briefing to of two font family. Udah? Sudah sampai sini teman-teman? Oke, aku jelasin ya. Jadi, kalau misalkan dalam codingan, ya, kalau misalkan kita ingin melakukan pengubahan style dari penulisan, kita bisa menggunakan yang namanya sintaks font strip family. Nah, di sini font strip family ini gunanya untuk melakukan styling pada eh, penulisan teks. Jadi kalau misalkan kita mau pakai apa, misalnya kita mau pakai Helvetica atau Arial atau mungkin misalnya Times New Roman atau Font Times, itu kita bisa panggil dulu font family. Nah, cuma di sini yang harus kita ketahui adalah di sini ada beberapa apa ya istilahnya beberapa isian di sini. Tapi di sini tuh bukan yang dimaksud adalah ini tiga-tiganya itu adalah
font style semua enggak. Jadi gini, kalau teman-teman lihat di sini ada 1, 2, 3, yang bawah juga ada 1, 2, dan 3. Nah, kalau teman-teman lihat untuk sintaks yang pertama, untuk yang di tempat kolom pertama itu adalah font style yang diutamakan. Jadi misalkan nih kalian mau pakai Times New Roman ya berarti Times New Romannya yang kalian taruh di baris awal. Kalau teman-teman mau pakai Arial ya berarti teman-teman taruh di baris awal. Nah, Mas, terus kalau yang kedua itu gunanya buat apa? Misalnya nih, kalau teman-teman lihat ada Helvetica sama Times. Nah, Helvetica sama Times atau yang di baris kedua dari font family ini adalah gunanya untuk font style alternatif. Jadi, semisalkan dari font style Arial dan Times New Roman itu nggak kebaca di pemrograman kalian, maka dari HTML dan CSS akan melarikan ke teks nomor 2. Jadi, kalau misalkan Arial nggak kebaca, berarti dia pindah ke Helvetica. Kalau misalkan Times New Roman nggak kebaca, dia akan pindah ke font Times dan seterusnya. Itu akan berlaku terus-menerus. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah mendalami di pemrograman web, kalau misalnya lihat font family itu kan biasanya kan banyak banget itu. Nah, itu tuh yang pokok utamanya tuh ada di baris pertama. Tapi yang belakang-belakangnya itu untuk alternatif. Jadi misalkan kalau font teks pertama itu dia nggak kebaca, dia akan lari ke kedua. Kalau yang kedua nggak kebaca, dia akan lari ketiga dan seterusnya. Nah, tapi perlu diingat yang terakhir ini berbeda. Kalau yang di kolom terakhir ini, ya karena ini ada 3, kita sebut aja di nomor 3. Yang di nomor 3 ini adalah untuk gayanya. Tadi kan kita udah kenal tuh yang namanya sans serif sama serif kan. Nah, jadi kalau untuk yang terakhir itu kita gunanya untuk menentukan mau gimana gaya penulisannya, mau yang bentuk tumpul-tumpul kayak tadi atau mau bentuk yang ada lancipnya. Jadi kalau yang mau tumpul ya berarti kita kasih sans serif, kalau misalkan kita mau yang bentuk tajam kita kasih serif. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sampai sini font style ada yang masih bingung? Bentar. Oh, ini ya, sorry. Untuk notis ke Adela mungkin penempatan di H3-nya ya. Ini H3 kakak masih ada di bagian atas nih ya. Dilihat di bagian H3-nya ini. Di bagian details harus ada di bawah header. Kalau misalkan ya, mungkin kesalahannya kayak gini. Mungkin punya kesalahannya Kak Adela kayak gini. Kayak gini ya. Nah, ya persis ya. Oh, di atasnya. Nah, ini. Kalau punyanya Kak Adela, details, date of birth, terus school sama grade-nya itu masih ada di dalam header. Jadi kayak gini. Susunan kodenya itu gini. Bentar. Ini kalau punya Kak Adela, coba dicek lagi ya. Coba dicek lagi. Nah, susunan kodenya kayak gini. Masih di dalam header. Nah, coba ya ini dipindahin di luar header. Tuh, ini kan ada header penutup, terus ditaruh di bawahnya header. Kayak gitu ya. Coba ya Kak Adela ya. Karena kalau teman-teman lihat ya, jadi di dalam penyusunannya ini, kita kan udah bikin header kan tadi di sini. Kita udah bikin header. Nah, tapi kesalahannya Kak Adela di sini adalah menaruh H3-nya itu di dalam header. Sehingga HTML dan CSS mendeteksi bahwa, oh ternyata di dalam header itu masih ada H3. Makanya ditaruh di dalam H3. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kak Adela nanti dicoba lagi ya sampai bisa itu tadi untuk apa peletakan H3-nya. Nanti kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa di drop aja di kolom chat lagi. Sudah bisa Kak, terima kasih. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita akan nge-styling teks di bagian body ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman lihat ke bagian style ya dicek tuh. Udah ada belum bodinya? Bentar, kita di sini punya header H1, circle, H3, header dan H3. Sekarang kita tambahin body ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini di bagian body ya, kalau misalkan kita pakai Helvetica bentuknya kayak gini. Cuma kalau misalkan kita pakai Times misalkan tuh bentuknya dia jadi beda. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan diambil pusing ya mau mau font stylenya ini sebenarnya tergantung selera aja. Kalau misalnya dari settingan default teman-teman misalnya kayak gini udah menurut teman-teman bagus juga nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan lebih suka yang bentuk kayak pakai Helvetica gini ya juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya nggak muncul apa checklist centang, nggak apa-apa, nggak usah panik. Langsung aja di skip di step. Dipastiin titik komanya udah ada. Terus penulisan ini ya font family udah bener. Terus nanti tampilannya jadi kayak gini. Ini aku kasih screenshot ke kolom chat ya. Oke, kita next. Sekarang kita masuk ke styling header dan H3. Tadi header dan H3 kita taruh paling bawah ya. Oke, sekarang kita setting font family Arial Black Gadget Sans Serif ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita skip di step lagi. Oke, sekarang kita akan mempelajari hal baru ya teman-teman ya. Di sini kita akan mempelajari mengenai responsif sebuah web design. Kita akan belajar pixel dan kita juga akan belajar screen size ya teman-teman. Screen size itu artinya ini ukuran apa? Ukuran layar ya teman-teman ya. Oke, di next. Jadi gini, responsive web design itu gampangannya adalah ketika kita membuat sebuah website, itu kan sebuah website itu kan tidak hanya tampil di dalam PC ya teman-teman ya. Kan teman-teman mungkin bisa akses lewat HP atau mungkin teman-teman bisa akses lewat tablet atau mungkin TV yang sangat gede teman-teman. Nah, di sini web design responsive ini sangat penting untuk apa bahasanya untuk UI UX-nya dari sebuah website. Jadi ini aku akan kasih sebuah contoh ya. Sebuah contoh. Ntar aku ganti share screenku dulu. Oke, share screenku udah masuk ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan kita ambil contoh website tidak responsif. Nih, ini kalau misalkan tampilannya di desktop itu kayak gini. Ya teman-teman ya. Di desktop oke, mungkin terlihat enak dibaca, mungkin masih jelas dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita ganti ke dalam bentuk mobile ya, kita ganti mobile. Nah, nih kalau misalnya dilihat bentuknya apa? Masih tabrak-tabrakan. Kalau misalkan kita ganti lagi dengan ukuran yang beda misalnya, yang lebih kecil. Tuh, dia akan lebih kecil lagi. Ini namanya nggak responsif. Dalam arti kayak memaksakan memaksakan ukuran dari website yang jadi ukuran aslinya yang sangat besar itu diperkecil lagi. Nah, Mas, terus kalau yang responsif contohnya gimana? Misalkan aku ambil contoh website ini, Dribble. Nah, di Dribble nih tampilan desktopnya kayak gini. Nih, tampilannya rapi, oke.
Tapi ketika kita coba masuk ke dalam bentuk mobile, ya, tampilannya dia menjadi berbeda. Bedanya di mana sih Mas? Nih, aku coba ya, aku tampilin lagi. Ini yang versi desktop. Nih, yang versi desktop seperti ini ya. Terus kali ini yang versi mobile. Tuh. Kalian lihat di bagian ininya yang landing page, e-commerce, mobile apps, logo design, dashboard, dan iconnya. Dia disusunnya beda jadi 3-3 atas 2 kayak gini. Ketika dia mode desktop, dia susun ke samping. Jadi ini lebih responsif. Tapi kalau yang misalkan yang ini, yang dari The Q University ini, gimana Mas bedainnya responsif dan nggak responsif dari yang contoh yang ini? Nah, sekarang kita coba, kita lihat versi desktopnya. Misalkan kita lihat yang versi desktopnya. Nah, ini versi desktopnya kayak gini. Sekarang kita coba di versi mobile-nya. Nah, bentuknya sama aja kan. Malah kalau ketika masuk ke mobile, bentuknya jadi kecil banget. Jadi ini nggak responsif dia. Jadinya dia kaku banget. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jelas ya. Untuk yang bagian website. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain tentang responsif website teman-teman. Kalau misalnya kecepatan mungkin boleh bilang ya teman-teman ya. Oke, kita next. Sekarang kita next sampai, oh iya, oke oke. Mungkin aku akan kasih beberapa penjelasan tentang pixel. Mungkin kalau teman-teman ketahui, jadi kalau teman-teman pernah lihat kayak ukuran layar 1920 kali 1080 px atau mungkin 720 kali 1080 px, itu px itu artinya pixel. Nah, kalau teman-teman ngerti pixel tuh sebesar apa sih Mas nih? Aku kasih tahu ya. Pixel. Nah, pixel itu adalah kotak-kotak ya, kotak-kotak kecil. Kotak-kotaknya itu bener-bener titik kecil banget gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ingin menghasilkan gambar pizza kayak gini, nah nanti masing-masing pixelnya ini akan mengeluarkan warna. Mungkin nanti ini warna kuning, ini warna merah, hitam, terus ini orange dan lain sebagainya. Itu akan membentuk sebuah gambar. Jadi gambar-gambar yang ada di layar HP kalian atau yang sekarang ada di laptop kalian itu semuanya adalah perpaduan dari banyaknya pixel yang memunculkan warna. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk materi pixel apa namanya responsif website sampai situ aja teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa next sampai ke bagian training 4 selesai. Oke, sekarang kita ke course berikutnya ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke training 5. Mungkin kalau teman-teman yang ke riset mungkin ini jadi your name lagi, your dream job, mungkin boleh dibenerin dulu ya. Oke, aku lanjutin materinya. Next. Nah, sekarang untuk di course yang ini kita akan menambahkan your dream, your goals, sama kita akan belajar materi baru yaitu list di dalam sebuah HTML. Oke, Oke, sekarang kita next teman-teman. Sekarang kita akan menambahkan add an about me and experience to your CV. Yang artinya kita akan menambahkan apa nih? Berarti menambahkan tentang biodata kita dan pengalaman kita ke dalam CV yang udah kita bikin. Oke, di next. Next lagi, nah di dalam CV nanti ada detail, education, experience, skill dan contact details ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke H3, kita tambahkan about me.
Nah, untuk yang detailsnya, yang section sebelumnya itu kan ada details ya. Kita hapus aja, kita ganti about me aja. Oke, tampilannya nanti jadi kayak gini ya, about me. Oke, udah ya teman-teman. Oke, karena di live chat dan di Zoom chat ini nggak ada yang ketinggalan. Sekarang kalian tuliskan eh, kalian suka apa dan apa yang kalian sukai dan your dream, apa mimpi kalian ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pakai tag paragraf ya untuk menuliskan isi di dalam about me-nya. Oke, udah ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti hasil kodenya adalah oh ya, tadi kan yang di apa eh di bawah sini. Bentar. Yang di kode sebelumnya itu kan ada kayak apa tuh tadi date of birth, grade dan lain sebagainya itu dihapus saja, diganti sama yang baru ini. Oke, kita next. Sekarang kita akan tambahin education sama experience section ya. Nah, sekarang untuk education sama sectionnya itu kita bikin apa? Kita bikin garis baru ya. Jadi kita perlu tambahkan apa? Kita perlu tambahkan H3 baru di sini. H3 education. Slash H3. Education. Habis itu kita kasih dalamnya. Misalnya udah ya di bagian education teman-teman sudah ditambahin nanti munculnya. Jadi tadi udah ada about me, terus isi dari about me, terus di bawahnya ada education, terus isinya apa? Education kalian apa? Kalian pernah bersekolah di mana? Kalian pernah ikut kursus di mana dan lain sebagainya. Saya pernah ikut kursus coding juga misalnya. Kursus coding berapa kali. Oke. Jangan lupa tag pembuka dan tag penutup. Oke, sekarang kita next. Nah, sekarang kita tambahin experience ya teman-teman ya. Sama, kita bikin section baru, kita kasih H3 baru lagi. Kita kasih H3 baru, sebentar. Hmm, Kita kasih H3 baru experience. Oke, di experience kalian tambahin apa mungkin pengalaman kalian di untuk pekerjaan apa misalkan pernah menjadi admin atau guru atau mungkin developer dan lain sebagainya mungkin kalian bisa mention itu tiga atau mungkin ya tiga tiga deh aku minta tiga aja deh soalnya kita ketik aja misalnya
Nah, nanti jadinya kayak gini tampilannya, teman-teman. Mungkin yang nge-lag ya, mungkin yang kurang jelas di share screenku, mungkin nih aku kasih ya hasil outputnya. Oke, sekarang kita next lagi. Sekarang make a section with a list and bullet point ya. Jadi apa sih Mas yang dimaksud list dan bullet point? Nah, jadi biar kelihatan enak CV itu kan kita kan ada poin-poinnya ya. Jadi kayak misalnya kalau kita buka ya kita katakan gambaran lah. Jadi misalnya di sini ada kayak edukasi. Nah, kita akan bikin poin-poin di sini. Jadi misalnya tadi pendidikannya apa, kedua apa, ketiga apa. Tadi kan kalau kalau kita bikin kan apa yang bagian edukasi misalnya. Bagian edukasi kan dia kan belum ada poin-poinnya tuh, dia akan langsung naruh di bawah sini kan. Nah, untuk biar terlihat rapi, kita nanti akan belajar yang namanya list dan bullet ya teman-teman ya. Ya kalau kalau teman-teman mungkin di Microsoft Word mungkin sejenis numbering lah, numbering sama yang satunya itu yang buat poin-poin. Oke, sekarang kita next. Nah, kalau kita mau pakai yang order atau yang ada urutan angkanya, kita pakai OL, teman-teman. Jadi nanti dia akan muncul muncul 1, 2, dan 3. Nanti kalau yang unordered atau mungkin kita mau pakai simbol-simbol, kita bisa pakai UL. Oke, di next. Nah, jadi pemakaian ya, kalau misalkan apa namanya, kita mau bikin list, kita awali dengan tag OL dulu, tag OL, terus nanti setiap itemnya kita bungkus dengan LI. Misalkan nih ya, kita ke bagian experience, teman-teman. Kita ke bagian experience, kita kasih dulu OL, order list. Jangan lupa penutupnya. Terus yang bagian nih, udah terlihat ya teman-teman ya, nih. Udah terlihat bagiannya jadi menjorok ke dalam. Ini berarti tandanya order listnya itu sudah masuk ke bagian ini, bagian dari P1 saya sampai P3. Nah, kalau misalkan apa yang terjadi kalau kita kasih LI, Mas? Nah, kalau tadi ada LI-nya, berarti dia ada angka 1. Sekarang kita coba tambahin LI-nya sampai di bagian P yang akhir. Nah, jadinya nanti di bagian experience ya, di bagian experience ada angka 1, 2, dan 3-nya. Diingat ya, kalau OL ya teman-teman ya, kalau OL itu dia ordered list ya. Jadi dia ada urutannya. Nah, terus untuk ngasih urutannya itu dikasihlah LI. LI-nya tuh untuk sebagai penanda. Mana sih urutan nomor 1 tuh dari mana sampai mana. Kalau misalkan nih, aku lupa nutup LI-nya. Misal aku lupa kasih LI penutup. Nggak akan terjadi apa-apa sebenarnya. Cuma untuk aturan sintaksnya tetap menggunakan li pembuka dan li penutup. Nah, kalau misalkan dia gini, tuh, dia akan hilang. Kalau misalkan nggak kita kasih li lagi, dia akan hilang. Tapi urutannya yang berbeda, teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih, jadi dia urutan nomor 1 harusnya kan nomor 2 mentor data science tuh. Tapi karena di mentor data science ini nggak ada li-nya, makanya dia larinya ke bagian yang web developer kayak gitu, teman-teman. Kita benerin lagi kodenya. Oke, kita next teman-teman. Ya, ini kita udah belajar ya tadi ya untuk OL dan LI-nya. Kita next. Sekarang kita coba di bagian UL. Nah, sekarang kalau teman-teman kita coba ke bagian education ya, education. Nah, sekarang coba kalau yang education kita kasih UL. Nah, sama-sama ya. Jadi kalau
udah kita kasih UL, dia akan menjorok masuk ke dalam. Kalau misalnya kita kasih OL, dia akan lebih menjorok juga masuk. Tapi apa sih Mas yang bedain? Nah, sekarang kita coba kita kasih di bagian isi dari education, kita kasih LI. Nah, kayak gini teman-teman hasilnya. Kalau kita kasih LI, nah dia jadinya ada bulat. Bulat tuh maksudnya nih ya titik. Nah, jadi di sini kelihatan perbedaannya. Kalau teman-teman pengen bikin yang ada urutan angkanya, teman-teman pakainya OL, order list ya. O, order L list. Tapi kalau teman-teman mau pakainya simbol ya dan tidak ada urutannya, itu pakainya UL, unordered list ya teman-teman kayak gitu. Tapi jangan lupa untuk setiap item yang ada di dalam UL atau OL-nya, jangan lupa dibungkus pakai LI kayak gitu teman-teman. Oke, kita next. Sekarang kita bikin H3 baru di bawah. Namanya skill. H3 skill. Nah, silahkan untuk skillnya kita pakai unordered list ya teman-teman ya. Kita kasih UL, pembuka. Terus kita masukin. Jangan lupa kita bungkus menggunakan LI. Jadinya kayak gini teman-teman. Sampai sini ada kendala atau mungkin ada yang tertinggal teman-teman? Oke, kalau semisal tidak ada yang tertinggal, semuanya aman, nggak ada kendala. Mas, mau tanya, ya gimana? Silahkan, silahkan. Sebentar saya capture. Oke. Kenapa experience-nya geser ya? Oke. Ini udah kelihatan ya, Mas. Siapa tuh namanya? Mas Rafa. Kenapa experience-nya geser? Coba Mas Rafa lihat di bagian H3 Education. Terus kan kita buka tuh pakai UL kan. Tag pembuka UL. Nah, kira-kira penutup UL-nya mana ya, Mas? Yang di bagian Universitas Diponegoro sama Magister Ilmu Administrasi tuh udah bener tuh UL, LI, LI. Tapi Mas Rafa langsung lanjut ke H3. Berarti kan tandanya bahwa H3 Experience itu ikut di unordered list yang di H3 Education. Nah, untuk ngefixnya berarti kita kasih UL penutup.
di bagian ini ya, di bagian setelah ini Magister Ilmu Administrasi, Mas Rafa ya namanya deh, ya. Mas Rafa kasih UL penutup, jangan lupa. Nanti kan dia beda hasilnya. Oke, siap Mas, makasih Mas. Oke. Oke, udah nggak ada yang kendala lagi ya. Semuanya sama ya. Oke, kalau misalnya nggak keluar cek apa checker pop up centangnya nggak apa-apa, jangan panik, langsung aja di skip di step. Oke, kita next. Oke, sekarang kita bisa ngelakuin styling ke dalam listnya. Nah, sekarang kita coba bikin section style di P dan UL ya. Jadi kita scroll ke atas. Nah, kita taruh tuh P dan UL. Kita styling secara bersamaan. P, UL. Kita buka pakai kurung. Oke, kalau udah edit it, kita next. Kita tambahin padding left 50 px yang udah kemarin ku ajarin ya, padding session. Padding left 50 px. Jangan lupa apa? Titik koma. Udah kelihatan perbedaannya ya teman-teman ya. Coba nih. Jadi efeknya di bagian nih, yang atas nih. Bakal lihat yang saya suka melakukan pekodingan mirip saya, mimpi saya adalah menjadi kaya di about me ya teman-teman. Kalau kalian lihat ketika kita kasih P dan UL dia akan maju. Kok bisa maju Mas? Ya bisa karena di bagian about me itu menggunakan section paragraf. Jadi kita melakukan styling section paragraf yang memberikan padding leftnya sebesar 50. Oke, kita next ya. Nah, sekarang kita kasih style font size sebesar 1,3 em. Oke, udah ya, teman-teman. Ada yang ketinggalan atau mungkin Mas gak rapi Mas atau Mas apa Mas? Silahkan tanya ya. Oke, kita next ya. Kita akan nambahin section kontak ya. Nah, nanti akan tambahin address, phone, sama email ya. Oh ya, untuk kontak person kalian isinya bebas aja. Mas, tag penutup STQL yang akhir belum tuh. Sebelah mana tuh? UL. Oh ya ini ya. Thank you sudah ngingetin ya. Oke, thank you. Oke, sip. Nah, masih ya Rafa. Kok Rafa siapa nih? Si Dwiki ya. Thank you ya Dwiki. Oke, kita akan nambahin section kontak. Kita akan nambahin address, phone, sama email ya. Untuk sesi kali ini kita pakai fake ya, atau kalian silahkan pakai bebas. Penting jangan yang kalian pakai ya. Sekarang kita masuk ke H3 lagi di bawah. H3 kontak.
Nah, ini ya, ini yang dari sampel salah ya teman-teman ya. Jangan terkecoh, jangan ikuti sampel nih. Sampel dia pakai H3 kontak, habis itu dia pakai titik koma. Harusnya kan tag penutup dari H3 ya. Ini dari sananya memang salah. Jadi teman-teman harus lebih teliti ya teman-teman. Oke, udah masuk gak belum kira-kira? Tiga kontak udah masuk. Oke, sekarang kita tambahin address dan lain sebagainya. Oke, teman-teman udah ya. Tambahin kontaknya. Oke, sekarang kita next ya. Oke, kita dalam training 5, tapi aku coba minta dong yang di bagian kontak ini mungkin bisa kita tambahin apa UL, kita kasih UL teman-teman. Ini kan kalau yang di atas kan dia kan pakai pakai ini ya, pakai UL, pakai OL, pakai UL. Sekarang kita coba pakai bebas teman-teman mau pakai UL atau OL terserah teman-teman. Penting kita kasih list. Aku pakai OL. Hmm, hmm. Oke deh teman-teman ya. Sampai sini ada yang bingung, ketinggalan atau mungkin struktur struktur websitenya salah atau mungkin kayak tadi ada kesalahan di siapa tuh kayak tadi Mas Rafa mungkin atau yang lainnya bug crash. Oke aman ya teman-teman ya. Oke sekarang kita next. Oke ready for training 6 start now ya. Oh, Kak, di saya bagian education nggak ada listnya padahal udah dikasih UL. Gimana tuh ya? Mbak, di capture codingannya. Kamu udah kasih UL, udah kamu bungkus belum pakai LI di dalam bagiannya? Kalau misalnya belum kamu bungkus per, kita sebut item ya teman-teman ya. Ini kita sebut item nih, kayak pemrograman Python, pemrograman web data kita sebut item di sini, kita sebut item. Nah, kalau misalkan kamu cuma kasihnya UL, dia nggak muncul harusnya. Coba ya. Nih coba kalau LI-nya aku hapus. Pemrograman Python. Nah, dia nggak akan muncul kayak titiknya. Jadi harus kamu bungkus pakai LI untuk mengidentifikasi bahwa item tersebut ada di dalam order list atau UL kayak gitu. Ada tipe Jadi ya emang Mas. gimana? Yang kursus coding ya itu emang tipe. Oh iya, oh iya, oh iya kurs oke. Ya. Wait Kak, saya capture. Oke, ditunggu. Mungkin teman-teman yang lain boleh silakan tanya atau mungkin ada yang mau show off hasilnya silahkan. Oke, kayaknya masih bisa ngikutin ya, relatif pertanyaannya tidak tidak banyak yang bingung ya, nggak kayak minggu kemarin kayaknya udah mulai familiar ini.
Ya itulah, tadi bukan ini. Nah, ya. Seperti yang aku bilang ya, ingat ini kamu udah pakai UL pembuka dan UL penutup itu udah bener. Berarti mengidentifikasikan bahwa education ada di dalam list ya. Nah, tapi kenapa titik-titiknya nggak muncul? Karena kamu belum mengidentifikasikan bahwa ini ada berapa item di dalam. Nah, untuk mengidentifikasi item tersebut kamu kasih LI pembuka sama LI penutup. Jadi nanti di bagian ini, yang di bagian SMA ini, bentar. Mana? Kok nggak bisa kasih spidol? Bentar. Aku screenshot aja deh. Nih, nanti yang di bagian ini, kode awal ini, kamu tambahin LI. Terus ini juga kasih LI penutup. Di sini juga kasih LI buka sama LI penutup. Nah, nih kayak yang ini nih, kasih LI. Ingat ya, beda Mas, tapi kan itu saya pakai OL, yang satu pakai UL. Nah, ingat, kalau OL dia nanti outputnya 1, 2, 3. Ordered ya, OL itu adalah order. Artinya urut. Tapi kalau kita pakainya UL, dia itu adalah unordered. Berarti dia nggak akan pakai urutan. Dia kalau kita panggilan, kita kasih LI, kita identifikasikan dengan LI, dia akan keluarnya pasti akan simbol pakai titik gitu. Atau mungkin bisa lainnya ntar kita styling. Kayak gitu ya. Ke Adilah ya. Tambahin LI jangan lupa. Jadi kasih dulu LI buka, bla 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 bla, lalu dikasih LI penutup. Ini gunanya untuk mengidentifikasikan item yang ada di dalam list. Nah, listnya tadi apa? UL apa OL kayak gitu. Siap Kak, terima kasih sudah bisa. Oke, ada yang lain? Udah bisa ya, aman ya. Bisa aku next nih kira-kira nih. Oke, kita ke bentar. Mas, di nama list-list itu kan ukuran fontnya kenapa beda-beda ya? Terus jarak antara bulat atau angka sama fontnya juga dekat jauh. Itu kenapa ya? Nah, ini ya yang kayak apa namanya? Ini ya misalnya kayak kita lihat nih ke bagian experience. Kita lihat ke bagian experience. Nah, kita lihat ke bagian experience. Kalau misalkan experience-nya itu kan dia pakainya P ya kan, dia pakainya P nih. Kalau teman-teman lihat nih, developer machine learning AI mentor data science web developer. Nah, ingat nih, ini P. Tadi kita melakukan styling di atas ada P sama UL. Coba kalau ini kita hapus. Nah, dia kan jadi deket. Kira-kira kenapa tuh? Nah, jawabannya adalah karena kita melakukan styling paragraf, tag paragraf dengan padding 50. Berarti setiap kita menggunakan tag paragraf, dia akan ikut styling di atas. Kalau misalkan nih, ini kan jaraknya jauh banget. Misalnya nih, sekarang kita padding left-nya tak bikin 25. Nah, kalau tak bikin 25, jaraknya lebih dekat. Misalkan tak bikin 10. Jaraknya lebih dekat lagi. Nah, ini stylingnya di P sama UL. Jadi kalau misalkan kita lihat nih ada UL tuh di bagian pemrograman Python, dia ya paddingnya juga akan kasih 50. Tapi kalau misalkan nih kita ganti 50 px tuh jaraknya dia akan jauh lagi kayak gitu. Namanya Mas Rafa ya. Jadi itu ada di bagian styling karena aku nge-styling P sama UL-nya tadi di padding 50 sama font size-nya 1,3. Nah, kalau misalkan nggak mau yang kayak gini, nggak mau apa ya bahasanya ya, nggak mau menjorok gini, mungkin kamu bisa nggak perlu pakai tag P kayak gini misalnya. Tuh, dia akan mepet ke kiri. Nih, kamu bisa hapus aja tag P-nya. Tag pembuka P, tag P penutupnya. Tuh. Kalau kamu lihat, dia akan menjorok ke kiri. Karena dia apa? Dia nggak ikut di styling. Karena yang di styling itu hanya P sama UL. Tapi kalau kamu kasih, misalnya kamu balikin tadi. Mana ini? Nah, kalau kamu ikutin tadi, nah berarti dia apa? Dia LI. Nah, karena LI-nya ini kita belum styling karena di
di bagian style kita nggak nge-setting si LI-nya, tapi kita nge-styling P. Nah, karena dia punya tag P, berarti menandakan bahwa, oh, developer machine learning dan AI, mentor data science, dan web developer itu ikut stylenya yang di paragraf, kayak gitu. Kalau misalnya nanti OL-nya kita styling, ya berarti nanti ikut P sama OL. Nah, tapi karena kalau kamu lihat di bagian UL dan P, ini kalau di bagian education nih, UL dan P ini karena dia adalah satu styling yang sama, ya udah, berarti nanti dia akan ikut styling yang ada di atas tadi. Tadi kita pakai padding sama kita tadi pakai ukuran kayak gitu. Misalnya nih kita hapus tuh kayak gitu jadinya. Jelas ya, siap Mas, terima kasih. Oke. Jadi kalau misalnya nih teman-teman kalau lihat nih, kan di atas nih ada P sama UL. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau misalkan teman-teman pengen cuma pakai style UL-nya aja, ya udah ini tinggal P-nya dihapus aja nih. P-nya dihapus aja. Nah, berarti ini menandakan bahwa kalau yang di bagian education, ya di bagian education di Universitas Dianuswantornya itu menandakan bahwa dia pakai styling UL, tapi di dalam itemnya dia nggak pakai style apa-apa. Nih, paragrafnya coba kita hapus. Nah, kayak gini. Tapi kalau misalkan kita keluarin, misalnya kita katakan aku akan bikin sesuatu di antara ini, education sama experience ya. Misalkan kita kasih P, misalnya ini CV saya. Nah, dia akan ikut stylenya si P. Tapi kalau P-nya nggak kita kasih, ya dia nggak akan ikut siapa-siapa. Tapi kalau kita kasih H3, berarti ikut stylingnya si H3. Nah, kayak gitu ya, jelas ya. Jadi ini teman-teman kalau misalnya masih bingung, Mas, kok bisa gini, kok punya saya nggak rapi, kok punya saya menjorok. Nah, ingat tadi di awal kita stylingnya apa aja. Kamu pakai apa? Misal kamu lihat nih, di sini ada LI sama P. Oh, berarti saya pakai pakai identitas section LI dan P. Nah, tapi kalau dilihat-lihat, kalau di atas, kalau misalnya kita nggak nih, kalau misalnya P-nya kita hapus, tuh, kalau P-nya kita hapus ya udah cuma pakai LI. Nah, LI-nya kok default Mas? Iya dong, karena di atas kita nggak melakukan styling di LI kayak gitu. Kalau misalkan kita styling, misalnya kita styling LI-nya, tuh, kalau misalkan kita styling LI-nya, misalnya kita bikin yang agak kecil aja deh, LI tuh, semuanya kan kelihatan beda tuh, nih. Karena kita melakukan styling di LI ini, contohnya nih kontak address nih jauh banget ya kan, kayak gitu. Jadi semua kembali lagi ke kalian menstylingnya di bagian mana saja. Kayak gitu ya teman-teman ya untuk sesi training 5. Ada yang mungkin ditanyain atau bingung penempatannya atau mungkin masih bingung stylingnya? Gak ada ya? Oke, sekarang kita next ya teman-teman. Nah, developer machine learning. Mungkin kalau teman-teman mau ngerapin tampilannya dulu boleh. Hmm. Oke, teman-teman kita masuk ke training 6 ya. Kita next karena saya rasa tidak ada pertanyaan dan teman-teman juga masih bisa. Oke, sekarang kita akan nambahin emoji ya. Kemarin kita belum belajar emoji ya. Kemarin kita kalau pas sesiko mungkin kalian nambahin gambar ya. Sekarang kita akan nambahin emoji. Nah, jadi kalau untuk nambahin emoji itu kita perlu mengetahui kode-kode emojinya. Kalau tadi kita bilang untuk menambahkan warna kita pakai hashtag, terus lalu ada 6 digit ya kan, 6 digit. 6 digitnya di antara ada R, G, dan B ya, red, green, dan blue. Nah, tapi kalau di emoji ini dia nggak ada RGB, nggak ada kandungan RGB, jadi dia akan memang ada kode unik khusus untuk mengenerate emoticon tersebut. Oke, di next teman-teman. Oke, di next.
Ya, kita sampai ke bagian mission, teman-teman. Add a big emoji in a new div sama style it with class emoji. Udah ya. Oke, ready? Oke, next. Sekarang kita tambahin add a new div inside the div class circle. Oke, kita cari mana div class circle. Oke. Nah, jadi di dalam lingkaran kita bikin lagi sebuah divisi baru. Nah, kita ketik div class circle. Jalan. Sebentar. Saya agak ngelag nih. Nah, kita tambahin div dan div penutup. Oke, udah ya teman-teman ya. Jadi di dalam div kelas circle kita tambahin div buka dan div penutup. Jadi kita membuat div di dalam div. Oke, di next. Nah, sekarang coba teman-teman tambahin itu kodenya. Udah kelihatan teman-teman emojinya kecil di atas lingkaran teman-teman. Nih di bagian ini. Jangan lupa titik koma ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai emoji lain, bisa cari keywordnya ini. Ada emoji di HTML. Nah, nih teman-teman ini bisa dipakai ya kalau misalnya mau cari-cari kode ini kumpulan wajah atau lainnya di internet itu ada semua. Oke, aku tunggu ya teman-teman deh kalau misalnya ada pertanyaan atau apa. Nah, oke kita next ya. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Oke, karena emojinya terlihat kecil, kita akan melakukan styling di emojinya ya teman-teman ya. Nah, kita bikin style baru pakai dot. Kemarin pas kalian sama mentor yang lain belajar membuat style baru itu pakainya dot circle ya untuk kelas ya. Sekarang kita bikin yang untuk kelas emoji. Emoji kita buka, kita kasih font size 8 em titik koma. Ya udah. Oke, udah ya harusnya ya karena ini masih mudah. Oke, kita next. Nah, sekarang kita panggil kelas emojinya ini ke dalam div yang udah kita bikin. Tadi kita bikin div di mana? Kita bikin div di dalam div circle, tapi divnya ini belum punya kelas. Nah, karena ini adalah emoji ya, kita kasih aja kelas sama dengan emoji. Udah kelihatan besar di tengah. Udah jelas ya. Oke, kita next. Udah teman-teman emojinya tidak ada kendala. Kayak aman ya, nggak ada pertanyaan nih kalau aku lihat di kolom chat. Oke, sekarang misi berikutnya adalah put an emoji in front of each section
title ya. Sekarang kita masuk ke bagian H3 ya. Kita lihat nih yang bagian H3-nya ini. Sekarang coba kita masukin emoji-emoji ya. Kita cari tadi H3-nya mana tadi? H3. Misalkan H3 about me. Kita kasih nih. Misalkan and hashtag 9737. Jangan lupa kasih titik koma ya teman-teman ya. Nih. Kita kasih lagi. Nah, education. Bentar Mas, ketinggalan kecepatan. Oke, tak tunggu ya. Tak tanyain nggak ada yang ini sih, nggak ada yang jawab juga. Oke, kita tungguin Mas siapa nih Mas Aradus. Ketinggalan. Oke. Ini teman-teman kalau mau pakai emoji-emoji yang lain ya, aku drop linknya. Tuh. Nanti teman-teman tinggal copy paste yang ini, yang bagian value. Nanti kalau misalnya mau pakai yang vehicle nih, teman-teman misalnya nih pakai yang ini, yang bagian deck ya. Terus nanti dikasih N sama hashtag. Style emoji di mana ya Mas? Emoji saya gak bisa besar ukurannya. Oke. Style emoji. Yang pertama kamu ke bagian style, kamu tarik ke atas, kamu bikin style kelas baru dengan dot emoji. Nih ya, dot emoji. Kamu bikin dulu dot emoji, kurung buka, kurung tutup, kurawal. Saya masukkan setelah div malah teksnya yang gak muncul. Ya, gini. Sekarang kamu gini. Oke, aku ulangin ya. Kamu bikin dot emoji. Kayak gini dulu. Dot emoji. Udah. Habis itu biasa. Kurung buka, kurung tutup. Setelah itu, kamu pakainya font size. Font size. Titik 2. 8 em. Titik koma. Udah, Mas Aradus. Kalau misalnya belum ada perubahan, nggak apa-apa. Tunggu dulu. Kalau udah, kamu lari ke bawah. Kan tadi kan kita bikin div di dalam div kan. Nih, di dalam div class circle, kita udah bikin lagi div yang isinya emoji, ya kan? Nah, sekarang dipanggil. Tadi kan kita udah bikin kelas style emoji. Kita panggil div kelas sama dengan emoji. Udah, muncul. Kayak gitu. Gimana Mas Aradus? Udah efek? Kalau saya belum, coba share screen, kok share screen apa? Capture the code ya, capture kodenya. Nanti ku ini lagi. Ada yang ketinggalan mungkin yang lain. Tetap gak muncul Mas. Bentar. Nah, ini kesalahannya di sini udah kelihatan ya. Ini kalau kamu lihat Mas siapa? Mas Aradus ya tadi ya. Mas Aradus nih. Kamu kalau lihat nih aturan penulisan kelas untuk di dalam div itu adalah div kelas terus namanya. Nah, sedangkan kelas emojimu berada di luar div. Jadi seharusnya jadinya apa? Jadinya div
terus kelas sama dengan namanya apa di sini. Nah, terus ditutup. Kalau misalkan kodemu kayak gini ini kelasnya kan berarti di luar div tuh. Ya berarti divnya menganggap gak ada style. Kayak gitu ya, Mas Aradus. Gak centang hijau gak apa-apa Kak, tapi sudah muncul emojinya. Ya, enggak apa-apa. Di apa? Di skip di step aja. Emang kadang kayak gitu. Gimana Mas Aradus.id? Sudah bisa? Ingat ya teman-teman ya, kalau teman-teman udah bikin kelas ya, teman-teman udah bikin kelas nih, misalnya kelas emoji. Nah, teman-teman udah bikin kelas emoji. Manggilnya di dalam div. Nah, untuk manggil si kelas emojinya, jangan lupa diklik-rasain div kelas sama dengan apa namanya. Terus penutup. Ini berarti menandakan bahwa untuk section div yang ada di sini menggunakan style dari kelas apa? Kelas emoji. Misalnya kalau mau pakai, misalnya ada bikin baru lagi, misalnya kayak circle, misalnya circle. Ya udah, berarti kalau misalkan di sini ada div, terus misalnya kelasnya circle, berarti tandanya div kedua ini menggunakan kelas styling dari si circle kayak gitu. Lanjut aja Mas, gak apa-apa. Nanti biar saya kejar review rekamannya, saya biar gak menghambat yang lain. Loh, gak apa-apa Mas, itu kesalahan. Memang masih belum muncul ya? Nanti kalau masih belum muncul di ini aja, capture code-nya aja. Nanti kita bahas lagi. Soalnya juga materi juga udah mau selesai juga sih. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, di next teman-teman. Udah about me dan sebagainya. Oke, how it you like how it look. Next. Itu ya emoji. Oh belum ya nanti ya. Nanti kamu screenshot aja coba. Kalau nggak copy paste kodenya kamu taruh di sini. Taruh di ini dibalas di chatku ya. Drop kode. Di reply aja di situ. Bisa kan? Reply chat ini Zoom. Oke. Itu kalau teman-teman mau pakai emoji lain itu ya linknya udah ada di atas tadi yang dari Witri School ya. Nanti kalau yang udah ada di Witri School, ntar kita tinggal bebas berkreasi teman-teman. Oke, replace bullet point with emoji. Nah, teman-teman sekarang coba pakai ini ke bagian P dan UL. Sekarang kita kasih list stylenya diganti none. Nah, tuh. Kalau kita bikin list stylenya jadi none, ya, berarti jadinya nggak ada titik-titiknya. Kalau tadi kan ada titik-titiknya nih. Kalau teman-teman lihat di bagian education dan skill. Sekarang kalau kita misalkan kita kasih list stylenya none, nah dia jadi hilang kayak gitu. Mungkin saya masukkan emoji di style. Enggak, siapa Mas? Mas Aradus, bukan. Itu tuh kesalahannya ini. Kesalahannya tuh di sini loh. Kamu di kodemu itu, kamu fokus ke yang bagian kode ini ya. Nih, ke div class ini. Punyamu itu kayak gini. Nih, bentar, punyamu tuh kayak gini. Tuh, sama kan outputnya tuh. Kalau punyaku gambar kambing. Kalau punyaku nih gambar kambing nih. Kelas emoji. Punyamu tuh kayak gini nih. Kelas emoji terus baru emoticonnya. Nah, ini kamu pindah ke dalam div atasnya. Nah, kayak gitu. Itu bukan masa desainnya. Kalau style udah bener. Kalau aku lihat dot emoji font size 8 titik koma udah bener. Nah, tapi kamu cuma selain loh penaruhan div-nya nih. Kamu udah bener nih bikin div kayak gini. Tuh emojinya udah muncul. Kopnya kan gambar kambing, kamu gambar senyum kan. Nah, kamu taruhnya di sebelah sini. Jadinya ya munculnya ya kelas emoji terus keluarnya kambing. Tapi kalau kamu taruhnya di dalam div yang kedua di dalam div circle, dia jadinya masuk ke style. Oh siap mas, sudah done. TX, oke, sip.
Gak apa kalau misalnya bingung tanya aja. Soalnya juga ya kan bareng-bareng ya di sini ya. Oke. Oke udah ya teman-teman ya di next. Coba dicek lagi. Tadi ini NaN 50px 1,3. Nah, jadi nanti tujuannya adalah kita akan mengganti titik-titiknya itu dengan emoji ya teman-teman ya. Kan tadi kan kalau kalau kita misalkan kita pakai gini, kalau kita nggak pakai list stylenya none, itu dia ada titik-titiknya. Tapi kalau kita kasih ada none-nya, nah dia akan menghilangkan bulatnya, titik-titiknya. Oke ya. Next. Sekarang gimana cara nambahin emojinya? Ya udah, kita tinggal tambahin aja nih pakai kodenya. Bentar. Kode. Kita kasih kodenya. Misalkan yang di bagian education tuh mana? Kita tambahin aja tuh emoji. Misalnya tak kasih gambar kambingku aja ya. Kok yang di sini? Sorry, sorry. Yang di UL ya teman-teman ya, jangan yang di OL, yang di UL. Nah, kelihatan tuh ada emojinya. Oke, udah teman-teman. Terus kalau misalnya ada yang tanya, mungkin ada yang tanya nih, Mas, kenapa sih Mas harus pakai list style OL apa list style nonnya? Nih, coba sekarang kita hapus. Nah, berarti menandakan bahwa tetap ada bulatnya, habis itu baru emoji kalian. Makanya itu gimana cara ngehapus siapa? Si UL-nya itu ya. Kalian pakai kepakein. Pakai list style titik dua. Nah, kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang bingung atau mungkin ketinggalan atau mungkin salah, mungkin tadi ada salah pengkodean, sintaks dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, kayaknya nggak ada ya, masih aman semua. Oke, aku next lagi. Nah, sekarang kita bikin apa? Copyright kayak pelajaran kita di landing page kemarin ya. Kita tambahin ke paling bawah, kita kasih BR, kita kasih BR ya. Kita kasih copyright nih. And copy, koma, copyright 2024. Udah ya. Oke, kita next lagi. Nah, sekarang kita bikin teksnya center ya. Kemarin kalau kita belajar untuk apa namanya? Untuk bikin text center tuh kan kita kan ke apa ya? Ke bagian style terus text elegant center kan. Sekarang kita bisa aja pakai pakai ini, pakai text center. Tuh, dia udah bakalan otomatis melakukan centerisasi atau rata tengah ke teks elemennya. Center. Gak muncul gambar embeknya, Kak. Maksudnya di tempatmu. Nih, tak kasih kodenya. Wait, ini. Salah. Bukan yang ini kodenya. Yang ini kodenya. Mana. Tuh kodenya. Titik koma.
itu kode mbaknya. Kalau misalnya teman-teman yang ngambil di apa emoji Witri School ya, nih misalnya Witri School nih, kalian tadi kan balik nih, misalnya balik nih, kalau kalian lihat yang ini, ya ini tinggal kalian copy paste aja nih, ada apa n hashtag ya kan sama itu kemana. Kalau misalnya mau pakai misalnya nih kayak mau ke gambar roket misalnya kalian nih klik dulu. Nah tapi kan kalau teman-teman lihat kan dia kan cuma angka kan ini kan ya, ini jangan di ya ini di copy angkanya biar di copy. Cuma teman-teman itu jangan lupa menyertakan n sama hashtagnya. Nih, n sama hashtagnya ini jangan lupa. Kalau teman-teman cuma tulis angkanya toh, ya dia akan keluar angkanya toh atau nggak muncul emojinya. Tapi teman-teman harus kasih ini n sama hashtagnya. Terus baru apa angkanya berapa? Tuh misalnya ini roket, misalnya ganti apa lagi? Kereta misalnya nih. Kita ganti kereta. Tuh kita ganti kereta, misalkan kita ganti apa lagi? Mobil misalnya kita ganti mobil. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan lupa N sama hashtagnya ya. Ingat tadi kalau emoji itu pakainya N sama hashtag. Siap Kak, terima kasih. Kirain nggak ngefek, ternyata kalau ambil cuma bulat besar ya. Oke. Aman ya berarti ya Adila ya. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai emoji yang dilihat adalah decknya ya di sini ya. Nih tinggal ditambahin apa N sama apa hashtagnya tadi. Oke, kita next ya teman-teman ya. Oke, ini nggak perlu ini cuma checkpoint aja. Oke, untuk sesi kali ini udah selesai ya teman-teman ya. Untuk pembuatan apa nih namanya ini kita pembuatan CV kita udah selesai. Mungkin kalau teman-teman yang mau show off hasilnya, teman-teman yang mau nunjukin hasil karya dari project ke berapa nih berarti ini kita project kedua ya. Project 2 silahkan mungkin teman-teman bisa screenshot ya, kirim ke kolom chat ntar kita review rame-rame kayak kemarin ya kita bikin apa kemarin landing page ya kemarin ya kita bikin landing page kita lihat. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya juga silahkan boleh. Mungkin Mas kok punya aku masih kayak gini Mas stylingnya gimana? Sangat dipersilahkan banget. Oke Mas Dwi itu mungkin dari saya ya Mas Dwi ya. Oke, terima kasih Mas Niko ya. Silakan yang mau share. Oke, teman-teman seru ya materi malam hari ini dan kurang lebih selama kita sebulan ya. Selama kita sebulan, silakan kalau ada yang mau tanya dulu boleh ya. Oke ya, terima kasih pada teman-teman semua untuk yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini ya. Semoga bermanfaat ya.